Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan channel saya Subhan Jubaidi. Dan kali ini kita akan membahas tema bagian dari psikologi Islam atau psikoterapi Islam. Dan tentu ini menarik karena hari ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Maka saya akan bahas tentang manfaat puasa dalam tinjauan psikologi Islam. Nah, teman-teman sekalian, sahabat pembelajar, ada banyak manfaat daripada kita berpuasa dan tentu Anda juga dan kita sering dengar dari para ulama, para mubaligh ajengan yang menceritakan tentang itu. Dan hari ini kita akan rangkum 7 manfaat puasa dalam tinjauan psikologi. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa puasa adalah aktivitas yang telah menjadi ciri hidup manusia, terutama umat Islam sepanjang zaman. Ketika diperintahkan orang berpuasa, tujuannya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat daripada kita beribadah puasa yang pertama adalah puasa adalah membuat kita mendapatkan ketahanan fisik. Artinya fisik semakin sehat, fisik semakin kuat. Kita ingat sabda Nabi yang mengatakan bahwa sumu tasihu, berpuasalah maka engkau akan sehat ya. Kira-kira begitu kita artikan. Saya punya pengalaman ini 2021 bulan suci Ramadan, beberapa minggu bulan sebelum bulan suci Ramadan saya mengalami asam lambung naik, MAH gitu ya. Dan saya kaget juga gitu. Ketika saya pagi nggak sarapan panas gitu ya. Bahkan telat langsung panas dan pencernaan nggak bagus gitu. Saya hampir 3 hari sebelum bulan suci Ramadan bulan lalu, artinya tahun ini, saya mengalami satu pemikiran bahwa saya nggak mungkin lah saya beribadah puasa di tahun ini. Ternyata saya coba dan hari ini ke-15 hari bulan suci Ramadan saya puasa, alhamdulillah lambung saya menjadi sehat, pencernaan saya menjadi sehat, dan tentu saya merasa kok nyaman gitu ya, alhamdulillah. Ternyata puasa membuat kita sehat. Rupanya pencernaan saya, lambung saya mesti istirahat dengan puasa. Maka teman-teman sekalian, betul, puasa adalah untuk meningkatkan ketahanan fisik. Wajah kita mungkin semakin cerah gitu ya, fisik kita semakin sehat. Bahkan banyak penelitian orang-orang yang mengalami satu kegemukan, diabetes, kolesterol, itu menjadi sembuh. Ini bukan tujuan daripada puasa, tetapi manfaat lain daripada puasa dalam sisi kesehatan. Maka dengan puasa kita akan mendapatkan ketahanan fisik. Maka berpuasalah. Yang kedua, hikmah daripada orang berpuasa adalah meningkatkan nilai dan pengalaman keagamaan. Jadi ada sebuah spiritual keagamaan, ada nilai-nilai keagamaan. Jadi orang yang berpuasa, dia mengalami satu pengalaman keagamaan muncul setelah orang itu intensif melakukan sebuah ibadah. Jadi menurut Profesor Ancok bahwa orang mendapatkan satu pengalaman keagamaan ketika dia fokus atau rutin atau repetition terus-menerus melakukan sebuah ibadah atau amal sosial. Nah, orang berpuasa di bulan suci Ramadan terus-menerus, sehari, 2 hari, 3 hari, sampai sebulan penuh, maka intensif kita mengalami itu. Bahkan di bulan suci Ramadan kita meningkatkan ibadah, sholat taraweh, kita tahajud, ini intensif ibadah. Maka kalau orang sudah mengalami satu pengalaman keagamaan, pengalaman spiritual, nilainya meningkat, maka tiba-tiba muncul insight merasa dicerahkan oleh Allah. Nah, maka disinilah teman-teman sekalian bahwa orang berpuasa adalah dia akan mendapatkan insight, dicerahkan oleh Allah. Ketika Anda punya masalah, punya problem, berpuasalah, insya Allah di situ akan dicerahkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah orang yang berpuasa, kata Nabi, yaitu pertama orang yang saat berbuka dan orang yang ketika nanti saatnya bertemu dengan Tuhannya. Nah, bertemu dengan Tuhannya inilah yang sebenarnya adalah pengalaman spiritual. Jadi yang kedua adalah puasa meningkatkan nilai-nilai dan pengalaman-pengalaman keagamaan. Sahabat-sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, yang ketiga, manfaat daripada puasa adalah meningkatkan nilai sosial. Kita tahu Nabi Muhammad SAW adalah orang paling dermawan. Dan lebih menonjol kedermawan beliau itu ketika bulan Ramadan. Nah, ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya, yakni ketika ia ditemu oleh malaikat Jibril. Kita tahu hari ini suasana puasa mendorong orang untuk beramal, untuk mensejahterakan orang lain.
Kita tahu di Indonesia luar biasa. Ketika semarak bulan suci Ramadan, di masjid-masjid, di tempat-tempat lingkungan kita, orang-orang meningkatkan bagaimana memberikan sesuatu kepada orang yang berpuasa, mempersiapkan berbuka di masjid-masjid. Ini luar biasa. Sedekah meningkat, infak meningkat. Artinya apa? Puasa meningkatkan nilai sosial, dan itu terjadi di lingkungan kita. Ketika bulan suci Ramadan, maka kegiatan-kegiatan sosial begitu semarak. Tujuannya adalah untuk bagaimana kita menolong orang lain. Dan ini muncul tidak sekonyong-konyong dan tiba-tiba, muncul karena orang berpuasa. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, puasa meningkatkan kontrol diri. Saat berpuasa, seseorang mengontrol diri dari berbagai macam keinginan. Makan, minum, seks, membicarakan orang lain, memaki, ghibah. Kenapa? Karena dia menjaga puasanya, jangan sampai rusak. Ya minimal karena fisiknya dia lemah, karena fisiknya dilemahkan dengan berpuasa, tidak makan minum, maka otomatis dia sendiri malas untuk melakukan hal-hal negatif. Artinya orang berpuasa diajar atau dia mendapati sesuatu yang lebih hebat, yaitu dia selalu berpikir positif. Minimal itu. Dia dapat mengontrol dirinya daripada hal-hal negatif. Itu yang keempat. Dan yang kelima, puasa meningkatkan kreativitas. Seorang profesor yang kreatif terjadi, ya artinya ada satu penelitian bahwa ada seorang profesor itu dia menulis berpuluh-puluh buku, bahkan jurnal itu ketika dia dalam keadaan berpuasa. Ketika dia tidak berpuasa, dia ada masalah, dia ingin menjadi profesor sangat sulit dan susah, maka ketika dia berpuasa maka muncul ide-ide brilian, solusi-solusi. Maka bagi Anda yang punya banyak masalah, problem, psikosomatis, psikologis, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah apapun, maka berpuasalah. Maka dia menjadi kreatif. Karena apa? Karena berpuasa lebih mudah memperoleh insight, ilham. Maka orang mendapat sebuah pencerahan, ide untuk bagaimana solusi hidupnya. Jadi itu yang kelima. Dan yang keenam, puasa menurunkan agresivitas. Fakta-fakta yang berkembang dalam kehidupan sosial kita menunjukkan bahwa saat bulan puasa berbagai kekerasan dan agresivitas berkurang. Ini artinya apa? Ternyata puasa bisa mengimsakkan diri, menahan diri orang untuk agresif, untuk ghibah ya, untuk bagaimana melontarkan kalimat-kalimat verbal dan non-verbal kepada sesamanya. Dia terjaga dan dia menjaga. Nah itu yang keenam, puasa menurunkan agresivitas. Dan yang ketujuh, puasa meningkatkan pengendalian seseorang pada perilaku seksual. Maka teman-teman sekalian ingat sabda Nabi ketika ada seseorang laki-laki yang sudah mampu, maka menikahlah. Menikah akan menundukkan pandangan dan memelihara kelaminnya. Tapi laki-laki yang belum sanggup menikah, maka berpuasalah. Karena dengan puasa mengurangi nafsu seksualnya. Maka puasa meningkatkan pengendalian seseorang dalam perilaku seksual. Nah, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat penyuka psikologi dan psikoterapi Islam, itulah 7 manfaat daripada kita berpuasa dalam tinjauan psikologi. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang ahli shaim, ahli puasa untuk kesehatan pikiran kita, kesehatan hati kita, kesehatan fisik kita. Insya Allah kita menjadi pribadi yang betul-betul sehat lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.